menguasai juga bacaan qiraah asyar, ya bacaan 10. Ya, kalau pernah kita dengar qiraah sab'ah, ya beliau ini menguasai qiraah asyar. Dan pemateri kita ini merupakan institut resmiyah, jadi utusan resmi dari Al-Azhar University Kairo untuk melakukan lawatan khususnya di Asia, karena ada juga ke Singapura, kemudian Brunei Darussalam, dan beliau merupakan kedua yang ditempatkan di Indonesia, yang sebelumnya sudah dari Sumatera, kemudian Makassar, besok lusa atau besok malam itu sudah berangkat lagi ke Papua, Merauke. Nah, kita bersyukur di bawah Darul Kafah, Darul Quran Center, Kafah Quranic Center itu mewadahi. Jadi Kafah Quranic Center ini memang selalu memfasilitasi ya beberapa dai atau tokoh internasional, baik itu di kalangan para qurra ataupun para dai berskala nasional. Sebelumnya juga pernah menghadirkan Han Attaqi, ya. Maka kita bersyukur bahwa ya masjid kita ini ya bagian dari tempat untuk memberikan ilmu agama atau motivasi Al-Quran. Ya banyak masjid yang meminta, hanya saja memang jadwal beliau sangat padat di Kota Makassar karena mengisi juga di pesantren. Ya termasuk kemarin itu di Sekolah Islam Al-Hira di Bukit Baruga yang bertempat di Masjid Mutim. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Kafah Quranic Center ini juga yang merupakan yayasan yang mencetak generasi Al-Quran itu dari pelosok-pelosok yang memang tidak tersentuh oleh lembaga yang lain. Ini sudah sampai di Toraja, kemudian di mereka, memang pelosok-pelosok itu ya untuk mencetak guru Al-Quran yang profesional. Dan saya kira itu untuk mengangkat al-an seperti al-waqti itu Dr. Nasruddin Islam Al-Timani di kali muhadarah awal syahid daqaiq thumma al-wasil di al-as'ilah atau di qiraat surat al-Fatihah dan jemaah. Walaikumsalam masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Wa syukur wa tahiyyat hadirin wal hadirat, Ustaz Fadl Tarjim wa asatidzah alladziina ma'ana barakallahu fihim. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا إخوة في الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. Ya, setelah memuji dan berselawat dan mengucapkan ya, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah SAW, beliau sangat berterima kasih kepada seluruh jemaah dan seluruh juga para asatidz, dan beliau mengatakan bahwa kita ini bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul anna al-mu'minina jami'an kal-jasad al-wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ir al-a'dha'i bis-sahri wal-humma. Idza kana 'udwun marid la yanamu nisfa al-badan wa yastayqiظ nisfa al-akhar, innama al-jami'u yas'ad al-jami'u tusibu. Ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Apabila sebagian merasakan sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakit. Tidak berarti bahwa sebagian yang sakit atau sebagian yang
tertidur, kemudian sebagiannya terbangun. ونحن نعيش في نعمة وفي نعم كثيرة. تأمل قديما أيام الصحابة وأيام العلماء والقدماء لم يكن هناك طائرات ولا موتور ولا بنزين ولا كهرباء، ولكن الآن نحن نعيش في نعم، طائرات، موتور، بنزين، كهرباء، مروحة، كل شيء موجود. Ya, kalau kita berpikir atau flashback, kita melihat bahwa dulu itu belum ada sarana prasarana, ya seperti transportasi, kemudian listrik dan sebagainya, termasuk ya alat transportasi seperti motor, dan sekarang kita sudah difasilitasi segalanya. Maka itu patut untuk kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. وكان عددهم قليلا وكانوا سببا في إسلام الملايين ونشر الدين في جميع الدنيا. Ya, dan penyebar Islam dulu itu jumlahnya sangat minoritas atau sangat sedikit, akan tetapi mampu mengislamkan jutaan dan jutaan manusia. ولكن في الزمان المعاصر كل التكنولوجيا الحديثة موجودة وأعداد المسلمين كثيرة جدا، ملايين ومليارات من المسلمين. Ya, tapi saat sekarang ini kita melihat bahwa dengan adanya teknologi dan juga media sosial, kita dapatkan alhamdulillah jumlah penduduk muslim itu sudah berjuta-juta, bahkan sudah sampai miliaran. ولكن كلامهم كثير وعملهم قليل. Ya, akan tetapi hanya lebih banyak ucapan dibandingkan perbuatannya. لابد من أن نبذل الجهد والصبر وأن نتخلق بأخلاق الإسلام. Ya, sepantasnya kita bersungguh-sungguh dan juga bersabar, dan yang paling terpenting adalah bagaimana kita betul-betul berkarakter dengan karakter yang Islam. وربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. نتكلم بالموعظة كثيرا ولكن الأفعال قليلة. Ya, sebagaimana ini firman dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kita banyak berbicara akan tetapi sedikit dilakukan. ونحن نتحدث عن القرآن الكريم، علينا أن نهتم بالاستماع إلى القرآن الكريم. إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة، أولا استمع استماعا جيدا. Ya, ketika kita ingin memperdalam atau menguasai bacaan Al-Quran dengan baik dan tepat, maka poin yang pertama yang paling terpenting adalah istima' atau menyimak dan memperhatikan. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن ولكنه كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، فكان يطلب من الصحابة أن يقرأوا عليه القرآن. Ya, Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran, akan tetapi menjadi kebiasaan beliau senang untuk mendengarkan atau menyimak Al-Quran dari bacaan sahabat yang lain. وفي تلاوة القرآن لا نستعجل، علينا أن نقرأ مهلا مهلا. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. Ya, dalam bacaan Al-Quran itu tidak dianjurkan membaca dalam keadaan terburu-buru, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran bahwa jangan menggerakkan lisanmu untuk terburu-buru membaca Al-Quran. لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ ليدبروا آياته. Ya, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan tujuan apa? Untuk ditadabbur. إذا التدبر في القرآن واجب. Ya, tadabbur Al-Quran itu hukumnya wajib. ولذلك قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا ولم يقل وجود القرآن تجويدا. Ya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan Allah tidak mengatakan wajawwidil Qur'ana
Ya, karena tartil ini lebih utama dibandingkan tajwid. التجويد هو النطق الصحيح. Ya, tajwid ini adalah pengucapan makharij huruf dengan benar. لكن الترتيل هو النطق الصحيح ومعه التدبر والفهم. Ya, sedangkan tartil itu di samping pengucapan yang tepat dan benar juga dibarengi dengan pahaman dan pemahaman makna daripada Al-Quran tersebut. ولذلك رتل فعل أمر واجب، واجب نطق صحيح، واجب فهم صحيح. Ya, sehingga dalam kaidah bahasa Arab kata waratil itu menunjukkan kata perintah atau fi'il amrin, perintah yang dulu al-wujub yang menunjukkan kepada sebuah kewajiban, sehingga pengucapan secara benar hukumnya wajib, pemahaman yang benar juga hukumnya wajib. ولكي نفعل ذلك يجب علينا أن نتعلم اللغة العربية، فليست سنة، هي واجب. Ya, untuk memahami itu sehingga kita diwajibkan untuk mempelajari bahasa Arab. Dan mempelajari bahasa Arab ini bukan hukumnya sunnah, akan tetapi hukumnya wajib. كيف تصح الصلاة؟ لابد باللغة العربية، لازم أن نقرأ الفاتحة باللغة العربية، ركن الصلاة، التحيات باللغة العربية، ركن من أركان الصلاة. Ya, tentunya disampaikan oleh Syekh bahwa bagaimana kita sholat kalau kita tidak bisa berbahasa Arab. Bukankah surah Al-Fatihah itu bahasa Arab? Bukankah tahiyat itu bahasa Arab? Dan hal tersebut merupakan rukun daripada sholat. Ketika ditinggalkan maka batal sholat. واللغة العربية لغة شرفها الله تبارك وتعالى، أنزل بها القرآن، فهي لغة شريفة، لسان شريف. Ya, Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab, bilisani Arabi, dengan bahasa Arab dan juga diberikan kemuliaan bahasa Arab tersebut. فأعظم علماء الإسلام وأكثر علماء الإسلام لم يكونوا من العرب. Ya, sebagian besar atau mayoritas ulama atau cendekiawan Muslim di dunia itu bukan notabene-nya dari orang Arab. ولكنهم تركوا كل شيء واستقبلوا اللغة العربية والقرآن الكريم وجعلوه أولا. Ya, meninggalkan segalanya dan memprioritaskan untuk mempelajari bahasa Arab dan Al-Quran sebagai prioritas dalam hidupnya. فلا يوسوس لنا الشيطان أن هذا الأمر أمر صعب وأننا لسنا من العرب وأن لا نستطيع وهكذا. Ya, jangan menjadikan ini sebagai alasan dan merupakan bisikan syaitan mengatakan bahwa saya tidak bisa karena saya tidak bisa berbahasa Arab atau saya bukan orang Arab. مثال الإمام البخاري من بخارى أوزبكستان روسيا، ولكنه صار إمام المسلمين في الحديث. Ya, seperti dicontohkan Imam Al-Bukhari yang notabene-nya itu dari Uzbekistan, dari Bukhara, Uzbekistan, Rusia, akan tetapi menjadi ulama terkemuka di bidang hadis. الإمام سيبويه، إمام النحو، إمام اللغة العربية، اسم أعجمي من بلاد فارس، ولكن صار إمام المسلمين وإمام العرب في لغتهم. Yang dicontohkan yang kedua seperti ya ulama terkemuka di bidang nahwu dan bahasa Arab, yaitu Imam As-Sibawahi yang notabene-nya bukan Arab tapi non Arab atau Ajami, akan tetapi menjadi ahli bahasa dan mengajarkan bahasa Arab justru kepada orang-orang Arab. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. الذي يتقن ويحسن ويجتهد أجره لا يضيع. Ya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh maka pahalanya tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكل إنسان يأتي يوم القيامة يسأل وحده فردا فردا، كلكم راع وكلكم مسؤول. هذا يسأل 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 ماذا فعلت ماذا فعلت ماذا فعلت. Ya, dilanjutkan bahwa nanti di hari akhirat semua manusia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah sendiri-sendiri atau secara individu-individu. Seseorang akan ditanya, kamu dan yang lainnya ditanya satu persatu untuk diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. إذا فأكثر قوم وأكثر جماعة يسألون يوم القيامة هم جماعة إندونيسيا
Ya, beliau sampaikan bahwa mayoritas ya, atau jumlah jamaah atau masyarakat atau kaum yang akan diminta pertanggungjawaban di akhirat itu sebenarnya yang paling banyak nanti dari Indonesia. Ya, karena Indonesia merupakan Islam terbesar di dunia. Ya, kemudian beliau melanjutkan, jumlah kita sangat banyak, tapi perlu kita memperlihatkan dua manfaat, faedah, bahkan bisa menjadi qudwah, qadah, bisa menjadi pemimpin bagi muslim yang lain. فنجتهد ونصبر وأن نكون على الطريق، لا نترك الطريق يمينا أو يسارا، نلتزم. Ya, hendaknya kita tetap bersungguh-sungguh, kemudian bersabar dan istiqamah di jalan Allah. وعلينا أن نكون قدوة لأبنائنا حتى يخرج الأجيال الجديدة الآن محاصرة بالإنترنت والسوشيال ميديا وغير ذلك. علينا أن ننقذ هؤلاء الأجيال المقبلة في المستقبل. Ya, terutama di kalangan yang lebih terdekat dari kita adalah anak-anak kita yang betul-betul harus diantisipasi dari media sosial dan keluar dari zona media sosial sehingga tidak terjerumus dari hal-hal yang negatif. على كل إنسان أن يقوم بالدعوة وأن يبلغ دين الله حتى وإذا لم يكن من العلماء. Dan hendaknya untuk berdakwah atau menyampaikan kebaikan meskipun notabene-nya bukan seorang ulama. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. Ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa sampaikanlah meskipun satu ayat. الشيطان يوسوس لك لا تبلغ شيئا أنت لست عالما، لا علمت أو سمعت آية واحدة بلغها علمها. Ya, karena sesungguhnya itu merupakan bisikan syaitan untuk mencegah kita menyampaikan kebaikan. Selama kita mendapatkan satu kebaikan, maka sampaikanlah kebaikan tersebut. ما شاء الله في صلاة الجمعة المسجد مملوء والناس في الخارج أيضا، لكن أين هؤلاء الناس في صلاة الصبح؟ أين في صلاة الظهر في صلاة العصر؟ أين ذهبوا؟ Ya, dicontohkan bahwa ketika hari Jumat kita melihat bahwa ya, umat Islam itu membludak sampai-sampai ada yang berada di luar masjid. Akan tetapi di waktu-waktu saat yang lain, ya kita melihat jumlahnya sangat sedikit. Kira-kira kemana perginya orang-orang tersebut? فعلينا أن النصيحة يذكر بعضنا بعضا. Ya, hendaknya kita saling mengingatkan antara satu sama lain. وإن شاء الله نأخذ جانبا من التطبيق العملي على حروف اللغة العربية حتى نستطيع أن نقرأ آيات القرآن الكريم قراءة صحيحة. Ya, untuk saat ini Syekh akan mencoba ya untuk mengaplikasikan cara penyebutan huruf satu demi satu. نعم، تابعوني. Diikuti jamaah. لكن أكثر الحروف في اللغة العربية بالتوقيت. Ya, kebanyakan bahasa Arab itu ketika diucapkan itu hurufnya itu tipis. bukan tipis, bukan tebal, bukan bukan benar, bukan huruf dan jumlah kedua
Ya, kata ta itu lidah itu tidak keluar, tapi berada di atas langit-langit. Tiga huruf itu kita kira sa, zal, dan fa. Si, at, us, is, ja, ju, ji, ad, ij, ha, hu, hi, ah, ih, Khasukun sebelum fathah tebal, khasukun sebelum dhamma tebal, khasukun sebelum kasrah tipis. Sedikit keluar sedikit dengan sedikit tebal lagi kasrah ini tipis ra fathah tebal ra dhammah tebal ra kasrah tipis semua tebal sama-sama tebal bukan bahwa
Uf, if, o, u, i, apo, opo, epo, ke, u, i, ek, uk, tik, le, lu, li, el, au, lam tipis, ul, il, ma, استمرار. طيب الآن نقرأ سورة الفاتحة. لماذا سورة الفاتحة؟ لأنها ركن الصلاة. إذا أخطأنا في الفاتحة تبطل الصلاة. Ya, selanjutnya Syekh melanjutkan untuk cara membaca surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Apabila rukun batal, maka tentunya batallah sholat. Ya, bacaan pelan itu bacaan yang bagus. Ya, apakah ini setuju? Ya, jadi. لكن هذا للمبتدئين الضعفاء كما يتعلمون قيادة الحضور حديثا مخالف يخاف أن يسقط. Ya, tapi perlu diketahui jemaah bahwa bacaan yang sangat lambat itu sebenarnya metode bagi orang yang masih pemula. Ya, seperti ketika orang berkendara motor baru pertama kali belajar, ada ketakutan untuk jatuh. لكن مقام العبادة مقام الصلاة لابد أن تكون القراءة أسرع، قراءة مرتلة مباشرة. Ya, tapi hendaknya ketika sudah masuk di zona ibadah, maka bacaan yang tepat adalah bacaan yang dibaca secara murattal. الإنسان لا يدخل إلى الصلاة الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يفعل أحد هذا. Ya, seperti ketika kita sholat, ya, dengan membaca tadi dengan bacaan yang sangat lambat, dan itu tidak boleh dilakukan pada saat zona ibadah atau pada saat melakukan sholat. لكن مباشرة الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل مصحف مرتب. Ya, seperti yang dicontohkan bahwa ya, bacaan itu adalah bacaan murattal seperti yang kita dengar bersama di mushaf murattal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
Dipersilakan kepada jemaah yang ingin bertanya atau yang ingin mendengarkan bacaan Al-Fatihah, dan nanti akan digunakan oleh saudari Syekh Syekh membaca. Iya, masya Allah, tabarakallah. Ya, silakan. Ada lagi jemaah yang ingin mendengarkan bacaan Al-Fatihah atau yang atau ada yang ingin ditanyakan kepada Syekh atau soal? Iya, boleh. Masya Allah. Al-Imam Masjid Syekh Muhammad
Masya Allah. Masya Allah. Allahumma barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta diijazahkan surah Al-Fatihah kepada saya membaca. Ijazahnya. Saya meminta dari saya keikhlasannya untuk membiasakan kepada kami surah Al-Fatihah setelah saya membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya, ada lagi jemaah? Atau ada pertanyaan? Oh, pertanyaan? Iya, silakan. Aswal di Fadil Syekh akhir ayat surah Al-Baqarah Al-Khalq. Nah, surah Al-Fatihah ayat al-akhirah ada sab'ah al-qira'atul wasal atau waqaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti. Yajuz. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambung. Berhenti boleh, sambung boleh. Berita jemaah. Ya, ada lagi jemaah yang ingin ditanyakan kepada Syekh kita. Alhamdulillah yang sudah mendengarkan bacaan surah Al-Fatihahnya, insyaallah akan menjadi bukti nanti di akhirat. Ya, sudah bersambung bacaan Al-Fatihahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, karena Syekh ini itu mengambil sanad Ali dan perlu kami sampaikan karena penerjemah juga ini lama di Mesir 9 tahun. Ya, saya satu, saya lanjut di 3 tahun di Darul Iftar di bawah naungan Departemen Kehakiman kalau di Mesir. Ini pada Kharij Kuliah Usuluddin kemudian wasal ila Darul Iftar. Masyaallah Jumat. Masyaallah. Dan memang jamaah yang dimuliakan Allah yang diutus ke Asia itu pilihan. Ya, karena alumni hampir sama dengan Indonesia itu ribuan per tahun, dan orang-orang yang diutus khususnya di luar dari Afrika Tengah, Mesir itu masuk Syarq Afrika, yaitu memang orang-orang yang sudah memiliki sanad yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dalam subuh kali ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu,
kami sampaikan bahwa ya kegiatan ini insya Allah kemungkinan kegiatan akan berkelanjutan ketika ada nanti pemateri baik nasional ataupun pemateri Qurra dari internasional atau bisa resmia dari negara Mesir dan sebagainya, insya Allah mudah-mudahan masih diwadahi, dan ucapan terima kasih kepada panitia DKM ya Masjid Raya Bukit Barugan. Dan di flyer kita ini ada juga brand Joda. Jadi Joda ini kita melihat sampelnya kan sama Ustaz Muhammad. Jadi itu yang itu dari kayu dahaku, yang pusatnya itu di Jakarta, dan memang yang sudah menggunakan itu adalah ulama-ulama terkemuka. Bisa dilihat di flyer di sini, mulai dari Prof. ya Dr. Nasruddin Umar dan para orang-orang yang sudah hijrah yang tidak menggunakan bahan beralkohol. Yaitu brand-brandnya itu memang kembali kepada sunnah Rasulullah dan menggunakan produk itu yang tidak beralkohol, khususnya untuk produk-produk untuk dipakai bersama. Ya saya kira itu info yang sempat kami sampaikan, dan kami ucapkan asyukur Al-Jamil Madhubi Hadis Sabar wa asyukur Fadilati Syekh ya Fadilati Muhadarat Al-Hawali Salafin Dafaik. Mudah-mudahan insyaAllah memberikan manfaat bagi kita. Mungkin nasihati kita. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولاصحاب الحقوق علينا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين واهلك اعداء الدين، وحرر المسجد الاقصى الاسير، وانصر المجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي فلسطين وفي غزه، واكتب لنا الصلاه في المسجد الاقصى محررا، واجمعنا في الدنيا على طاعتك وفي بيتك الحرام وفي الحج والعمره، واجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى بغير حساب ولا سابقه عذاب ولا عتاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار، واجعله لنا حجه وشفيعا يا رب العالمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam. Itu sudah ada. Iya, iya. الشيخ الفقه